kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, mari saya ajak saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan baca bagi saudara. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, firman Tuhan berkata, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah untuk domba, untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam bukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian juga firman Tuhan. Dan bahagialah setiap kita yang baca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini saya mau share tentang 7 langkah Abraham yang sempurna dalam mempersiapkan kurban. Saudaraku yang kasih, sebagaimana kita ketahui bahwa merupakan orang pilihan Allah dan Allah menetapkan dia untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya Abraham
memulai sesuatu karir pelayanan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kasih, pada siang hari ini, peristiwa yang dilakukan oleh Allah terhadap Abraham itu sudah terlalu banyak. Allah selalu memberkati Abraham, selalu menolong Abraham, dimanapun Abraham berada, Allah senantiasa bersama-sama dengan Abraham. Oleh karena itu, pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ada 7 langkah Abraham mempersiapkan diri untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita, saudaraku, kita akan perhatikan satu persatu. Kalau kita perhatikan, saudaraku, di dalam pasal 22 ini, di sana dikatakan, ayat pertama, dikatakan, setelah semuanya itu, perhatikan sana, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Kalau kita perhatikan sini, jangan dikatakan setelah semuanya itu. Semua apa maksudnya sini? Semua ujian yang dilaluinya, semua kesulitan, kesusahan yang dilewatinya, semua hal-hal yang Abraham sudah membuktikan bahwa sebetulnya dia mengasihi Tuhan. Dan Allah memperhatikan sosok atau profil dari Abraham. Dalam kehidupannya Allah memperhatikan dia dengan sungguh-sungguh bahwa orang sosok seperti Abraham ini seorang yang pribadi yang berbeda dengan orang yang lain. Itu sebabnya saudaraku, kita perhatikan di sini, Anda perhatikan baik-baik bahwa pada saat firman Tuhan ini Allah berfirman kepada dia, Abraham sebetulnya baru saja kehilangan Ismail yang diusir bersama Hagar, saudaraku. Mama Ismail dan Ismail diusir. Dan sekarang tinggal Ishak bersama mamanya bersama Abraham. Nah, kemudian Allah perintahkan di sini, ambillah anakmu kepunyaanmu, anak tunggalmu itu yang engkau kasih itu. Ini perintah Allah untuk Abraham. Nah, itu sebabnya ketika Abraham mendengarkan perkataan firman Tuhan ini, apa yang akan dilakukan oleh Abraham? Kita perhatikan ayat yang pertama, saya baca sekali lagi. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Perhatikan di sana, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudaraku, sebelum kita bahas yang pertama, saya ingin beritahu sama saudara bahwa ada 3 model panggilan Abraham dalam hidupnya. Abraham pertama dipanggil untuk memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya, serta dia pergi ke suatu tempat tujuan yang dia tidak tahu atau dia belum tahu sama sekali. Jadi panggilan yang pertama adalah Abraham harus memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya ke suatu tempat yang sebetulnya dia belum tahu kemana arahnya. Yang kedua, panggilan untuk mempercayai Allah akan menggenapi perjanjiannya, walaupun penggenapan perjanjian itu tidak nampak selama 25 tahun lamanya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa proses pembentukan yang dialami oleh Abraham dan Sarah istrinya ini betul-betul memakan waktu yang cukup lama. Jadi panggilan pertama saya katakan bahwa Abraham dipanggil untuk memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya, bahkan sanak keluarganya, dan pergi ke tempat yang dimana dia belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan Abraham untuk mempercayai janji Allah selama 25 tahun baru terwujud janji Allah tersebut kepada Abraham dan Sarah. Dan Anda perhatikan yang ketiga di sini yang kita akan bahas adalah panggilan untuk mempersembahkan Ishak, putra perjanjiannya itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa ketika panggilan yang ketiga, Allah memanggil Abraham untuk melaksanakan atau mempersembahkan Ishak sebagai korban. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kalau kita baca ayat pertama, di sini dikatakan Abraham mendengarkan. Di sini dikatakan Abraham, dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Pertama, ketika Abraham mempersiapkan diri untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, kita perhatikan sini, yang poin pertama atau langkah pertama yang Abraham lakukan adalah dia memasang telinganya untuk mendengarkan
dasar, saudaraku. Kenapa mendengar suara Tuhan ini merupakan hal yang sangat hakiki, hal yang sangat mendasar bagi setiap orang Kristen yang mempercayai Tuhannya. Tanpa mendengarkan suara Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita tidak akan berkenan kepada Allah. Nah, ini merupakan dasar. Itu sebabnya hearing the voice of God atau hearing God's voice itu merupakan dasar yang tidak bisa dilangkahi, yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun yang belajar mempercayai Tuhan Allahnya. Jadi Abraham, ini poin yang pertama, ketika dia mendengarkan perkataan ini, dia memasang telinga rohani untuk mendengarkan, saudara. Tanpa kita memasang telinga rohani untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Allah, mendengarkan nasihat-nasihat Allah, mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Allah, kita akan gagal sebagai orang Kristen. Itu sebabnya banyak orang Kristen gagal dalam mempersembahkan hidupnya kepada Allah, dalam mempersembahkan seluruh karyanya kepada Allah, oleh karena tidak didasari oleh hal yang sangat hakiki, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Ini poin pertama yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang mempercayai Allah sebagai Tuhannya, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita harus pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Ini pelajaran yang sangat hakiki, yang sangat mendasar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, Abraham telah mempertontonkan suatu kehidupan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena telinga rohaninya, telinganya betul-betul clear, saudaraku. Telinganya betul-betul jelas. Pendengarannya begitu akurat, mendengarkan perkataan Allah, mendengarkan firman Allah, mendengarkan perintah Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, jadi Kristen yang baik, Kristen yang benar adalah didasari dengan pendengaran yang benar akan firman Kristus. Tanpa mendengar firman Allah, tanpa mendengarkan suara Tuhan, tanpa mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Allah, kita bisa menyimpang dari kebenaran Allah. Itu sebabnya pelajaran yang sangat penting untuk kita yang dipertontonkan oleh Abraham, yaitu yang pertama, langkah yang pertama adalah dia mendengarkan firman. Mari kita belajar sebagai orang Kristen bahwa pelajaran yang sangat mendasar adalah mendengarkan perintah Allah. Banyak orang kita gagal dalam melaksanakan segala sesuatu oleh karena kita tidak didasari oleh pendengaran akan firman Tuhan. Kita tidak bisa mendengarkan firman Allah dengan baik, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu menyimpang, selalu gagal. Oleh karena Tuhan tidak pernah perintahkan untuk kita lakukan. Apalagi dalam pelayanan Kristiani. Ini hal yang sangat mendasar, yang bisa diabaikan oleh siapapun, oleh hamba Tuhan siapapun, oleh siapapun juga, pribadi siapapun yang mau melakukan pelayanan Kristiani, mau melakukan pelayanan yang berkenan kepada Allah. Hal yang pertama, dia harus bisa mendengarkan petunjuk, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kalau kita membacakan ayat yang ketiga, saya dikatakan, saya lompat. Atau ayat 2 dan 3 saya baca. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang kedua, Abraham tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang begitu akurat. Tetapi setelah dia mendengarkan, saudara, ada tindakan berikutnya. Langkah berikutnya adalah apa? Abraham membelah kayu untuk korban bakaran, saudara. Menarik, ayat 2 dan 3. Dia mendengarkan Allah untuk mempersembahkan anak tunggal satu-satunya, putra tunggal satu-satunya, yang dikasihi, Alkitab katakan yang dikasihi, saudaraku, anak tunggal satu-satunya
yang selama 25 tahun dinanti-nantikan oleh Abram dan Sarai itu mendapatkan anak. 25 tahun masa penantiannya, saudaraku. Dan sekarang masa penantian 25 tahun ini, saudaraku, dia harus mempersembahkan perintah oleh Allah untuk mempersembahkan sebagai korban kepada Allah. Ini pelajaran penting bagi kita, saudaraku. Yang kedua, kita perhatikan sini bahwa setelah dia mendengarkan suara Tuhan itu, Abraham membelah kayu dan korban, dia mempersiapkan korban bakaran, saudara. Artinya pergumulan semalam, tadi malam dia mendengarkan suara Tuhan, dan besok pagi-paginya dia harus mempersiapkan diri untuk pergi sebagai melaksanakan korban atau mempersembahkan korban, saudaraku. Itu pergumulan yang begitu hebat. Barangkali tadi malam dia nggak tidur, saudaraku. Anda bisa bayangkan, kalau kita mendengarkan suara Tuhan yang bertentangan dengan kemauan kita, yang bertentangan dengan kerinduan kita, yang selalu bertentangan dengan keinginan kita, itu pergumulan yang sangat hebat. Dan saya bisa bayangkan, tadi malam atau semalam-malaman Abraham berpikir keras, saudara. Benar enggak suara Tuhan? Benar enggak ini Tuhan katakan? Betul enggak? Apakah saya enggak salah dengar nih? Apakah Tuhan enggak salah memberikan petunjuknya kepada saya? Tapi Anda perhatikan, saudaraku, Abraham apa yang dilakukan? Dia mempersiapkan diri, saudaraku. Dia membelah kayu untuk korban bakaran. Dia mempersiapkan diri. Artinya ketika dia mendengarkan firman Allah ini, saudaraku, dia mementingkan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Ini hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Dia membelah kayu, dia mempersiapkan diri, artinya dia mementingkan kepentingan Allah dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Dan saya bisa bayangkan, ya, kalau dia melaporkan istrinya Sarah pagi-pagi itu, saya bisa bayangkan terjadi keributan besar pada saat itu. Kenapa terjadi keributan besar? Karena perintah Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Dan dia harusnya melaporkan kepada istrinya Sarah bahwa Tuhan perintahkan saya semalam untuk mempersembahkan Abraham, mempersembahkan Ishak maksud saya sebagai korban persembahan. Anda perhatikan, saya yakin kalau Sarah tahu pada saat itu, dia tidak akan mengizinkan Ishak pergi bersama-sama dengan Abraham. Tetapi hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, dia tidak ngomong kepada siapa-siapa. Dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kayu untuk pembakaran, saudaraku. Saya mau bilang sama saudara bahwa dia lebih mementingkan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan diri sendiri, dibandingkan kepentingan keluarganya, dibandingkan kepentingan istrinya, dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri, saudaraku. Dengan perkata lain, Abraham ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dia mempersiapkan dengan matang, saudaraku. Anda bayangkan dalam semalam dia mempersiapkan secara matang, mengalahkan kegalauannya malam itu. Dia mengalahkan keinginannya sendiri, dia mengalahkan kepentingannya sendiri. Ini pelajaran penting bagi setiap orang Kristen. Kalau Tuhan perintahkan untuk melakukan sesuatu, ini perdebatan, pertikaian, perselisihan kepentingan kita, kepentingan Allah. Dan banyak orang bisa gagal. Kenapa? Karena lebih mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan Allah. Tapi kita belajar, saudaraku, langkah yang kedua yang dipertontonkan secara piawai oleh seorang sosok yang namanya Abraham. Dia mempersiapkan segala sesuatu secara matang dan mengabaikan kepentingan dirinya, mengabaikan keinginannya sendiri. Ini hal yang kedua yang menarik bagi saya. Dan hal yang ketiga yang menarik bagi saya adalah, saya baca ayat yang kelima, saya dikatakan, perhatikan ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Yang ketiga, perhatikan saudaraku, Abraham bilang kepada kedua bujangnya, kamu tinggal di sini ya. Aku sama Ishak akan pergi untuk apa? Pergi untuk sembahyang, saudaraku. Dan dikatakan, kami akan kembali. Ini suatu pernyataan iman, langkah iman yang luar biasa, saudaraku. Perkataan
perkataan iman yang membangkitkan iman orang lain. Perkataan iman yang membangkitkan imannya sendiri. Saudara, dia tahu mempersembahkan, Tuhan perintahkan itu persembahkan Ishak. Dan ketika pada saat itu saya percaya pergumulan terus berkecamuk dalam pikiran. Dia selalu berkecamuk, saudaraku, dalam pikirannya. Pikirannya berkecamuk, saudaraku. Abraham dikatakan, aku akan pergi untuk apa? Untuk sembahyang. Luar biasa. Saya beritahu sama saudara, kalau kita fokus pada Allah, kalau kita fokus untuk bersekutu dengan Allah, akan lahir pernyataan-pernyataan iman. Yang ketiga, kalau kita fokus pada Allah, kita mempersembahkan diri yang terbaik kepada Allah, sama seperti perintah Allah, maka ada pernyataan-pernyataan iman, ada perkataan-perkataan iman yang akan keluar, saudaraku, sama seperti Abraham alami. Suatu pernyataan iman yang luar biasa yang keluar dari mulutnya. Dia bilang, kamu tinggal di sini, kami akan kembali. Jadi Anda lihat di sini bahwa yang ketiga, mulut Abraham ini mulut yang diurapi oleh Allah. Kalau mulut kita diurapi oleh Allah, apapun yang kita ucapkan pasti jadi. Nah itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang tidak membangun iman seseorang, perkataan-perkataan yang mematikan iman orang lain. Kita mesti berubah sama seperti Abraham. Kami akan kembali, kamu tinggal di sini, kami akan kembali. Ini langkah iman yang tidak mudah, saudaraku. Tetapi lihat buktinya, Abraham dia berbicara begitu tegas, saudara, kepada kedua bujangnya yang masih muda belia, yang selalu rajin mengikuti dia. Dia sedang melatih dua bujangnya ini untuk melihat bahwa perkataannya akan terjadi, saudara. Dan saya bisa bayangkan, kalau perkataannya tidak terjadi dan Ishak tidak kembali, apa kata kedua bujangnya? Wah, kami tidak akan percaya lagi kepada Abraham, kami tidak mau ikut kamu lagi karena perkataan kamu tidak benar. Tapi Anda perhatikan di sini, Abraham dia katakan, kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Jadi Kristen yang benar adalah Kristen yang mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman orang lain, yang membangkitkan suatu pengharapan kepada orang lain yang mendengarkan perkataan firman Allah. Jadi saya bilang sama saudara bahwa langkah dari Abraham ini sangat luar biasa. Yang ketiga, sekali lagi saya katakan, langkah yang ketiga yang dilakukan Abraham adalah mengucapkan perkataan-perkataan iman yang positif, iman yang membangkitkan, iman yang menguatkan iman orang lain, iman yang betul-betul membuat orang itu mendengarkannya merasa tenang. Akhirnya apa? Kedua bujangnya itu tenang. Kenapa? Karena perkataan dari Abraham. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya baca ayat yang 8. Saya lompat ayat 8. Saya dikatakan, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Atau saya baca ayat yang ke-7 supaya agak jelas. Dia katakan ayat ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini kan sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah untuk domba untuk korban bakaran itu? Dan Anda perhatikan sini, Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Anda perhatikan yang keempat, langkah yang keempat. Anda perhatikan, Abraham bilang apa? Allah yang akan menyediakan, saudara. Ini prinsip kehidupan bagi orang percaya. Ini pelajaran yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang Kristen. Pertahan iman dari Abraham, dia katakan Allah yang menyediakan. So, ini prinsip iman. Makanya dalam menghadapi setiap kesulitan kita, tantangan, persoalan apapun, apalagi ini pertanyaan sulit, Anda bisa bayangkan anaknya sendiri bertanya, ini semua sudah siap, ayah, tapi di mana anak dombanya untuk dikorbankan? Saya bisa bayangkan, saudara, kalau Tuhan tidak berikan hikmat kepada Abraham, dia akan sulit menjawabnya.
Karena ini pertanyaan yang sangat memukul hatinya, sangat mendebar-debarkan hatinya, bahkan bisa menggoyahkan iman dari Abraham. Dia bilang semua sudah siap, lalu siapa yang mau dikorbankan? Anda perhatikan sini, prinsip yang keempat atau langkah yang keempat yang dilakukan Abraham katakan apa? Allah yang akan menyediakan, saudara. Makanya kita dalam hidup ini kita terus belajar dan mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji untuk menyertai kita, Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Semua janji Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak pernah meleset, satu kali pun tidak meleset. Ini yang dipegang oleh Abraham. Dia bilang apa? Allah yang akan menyediakannya. Apakah dalam hal ini Abraham berbohong? Abraham bohong enggak? Kan perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak. Tapi kenapa dia bilang Allah yang menyediakan? Anda perhatikan sini, Abraham tidak berbohong. Dia mengucapkan kata-kata iman. Prinsip iman yang dilakukan oleh Abraham itu merupakan prinsip hidup yang dimiliki oleh Abraham. Dia bilang Allah yang akan menyediakan. Kenapa Allah memang Ishak kan Allah yang menyediakan, ya kan? Betul nggak? Ishak itu Allah yang menyediakan. Kalau memang harus Ishak yang dipersembahkan, itu artinya pernyataannya dia berbohong. Abraham mengatakan Allah yang menyediakan Ishak untuk dipersembahkan. Kalau memang benar, harusnya sampai saatnya Ishak yang dipersembahkan. Jadi perkataan iman dari Abraham ini, dia tidak pernah berbohong. Dia mengatakan yang benar, Allah yang akan menyediakan. Ini prinsip yang luar biasa. Nah itu sebenarnya sebagai orang Kristen, orang percaya. Mari kita belajar, saudara, untuk mengatakan bahwa Allah akan menyediakan semua kebutuhan. Allah yang akan mempersiapkan seluruh keperluan. Memang tidak mudah, saudara. Ini jam terbang. Jam terbangnya Abraham ini sudah mulai satu tahapan-tahapan yang luar biasa. Dan pengujian ini pengujian yang terakhir bagi Abraham untuk membuktikan bahwa dia punya langkah yang sempurna untuk menyenangkan hati Allah. Jadi Anda perhatikan sini bahwa yang keempat sekali lagi dia mengatakan prinsip iman yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, yang dia katakan bahwa Allah yang akan menyediakan, saudara. Yang kelima, saya baca ayat yang kelima, ayat 9 maksud saya. Anda perhatikan sana. Ayat 9 di sana dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disujudnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Anda bayangkan, saudara. Ini langkah yang luar biasa, bukan langkah yang mudah. Anda perhatikan sini, ya. Abraham, poin yang kelima, dia berusaha mendirikan mezbah, mempersiapkan kayunya, disusunnya semua, dan kayu dan api sudah siap. Kemudian Anda perhatikan sini, dia fokus pada pribadi Allah untuk mendirikan mezbah. Jadi yang kelima, saudaraku, Abraham tidak peduli, saudaraku. Dia tidak peduli dengan proses yang dilakukan. Yang dalam pikirannya adalah bagaimana dia mendirikan mezbah. Bahkan anaknya sendiri diikat, saudaraku. Perhatikan sini, diikatnya sendiri. Anda bayangkan umur berapa Abraham? Waktu itu Abraham kira-kira umur 120-an tahun. Dan Ishak umur berapa saat itu? Ishak sudah umur dewasa, sekitar 20-an tahun pada saat itu. Dan Anda bayangkan, 20-an tahun anak itu taat kepada bapaknya. Ini kalau bukan penyertaan Tuhan, ini kalau Tuhan menyertai, nggak mungkin, saudaraku. Sekuat apapun Abraham untuk mengikat anaknya umur 20-an tahun, dia akan berontak. Ishak akan berontak, loh apa-apa nih ayah? Apa yang nggak salah? Ngapain ayah bunuh saya? Tapi Anda perhatikan, oleh karena ketaatan dari Abraham, fokus dari Abraham, dia menyenangkan hati Allah, pribadi Allah yang jadi fokus. Dia tidak peduli prosesnya. Banyak orang lihat proses, tapi Abraham tidak lihat proses. Abraham fokus kepada perintah Allah. Abraham fokus untuk apa? Untuk mendirikan mezbah. Ketika kita mendirikan mezbah, ada bayaran yang harus ada harga yang harus dibayar, saudara.
Ketika kita memulai satu pelayanan, ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita memulai sesuatu, apalagi berusaha untuk menyenangkan hati Allah, mendirikan mesbah, itu ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang dibayar adalah anak kandungnya sendiri, anak tunggal putra satu-satunya, anak perjanjian satu-satunya. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia ingin mendirikan mesbah, menyenangkan hati Allah. Berapapun bayarnya, harganya dibayar. Ini prinsip yang kelima, atau langkah yang kelima yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun juga yang belajar untuk menyenangkan hati Allah, mendirikan mesbah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Abraham prosesnya yang begitu ketat, dia harus mengikat anak kandungnya, anak putra tunggalnya sendiri, dan putra tunggalnya Alkitab mencatat dia tidak memberontak, saudara. Ini luar biasa. Ini saya membayangkan, saudara. Ini kalau Ishak berontak, saudara, semua jadi kabur, semua jadi rusak. Anda bayangkan 20 tahun itu kuat tuh, anak-anak 20 tahun sekarang kekuatan luar biasa. Kenapa 20 tahun kuat? Makanya Abraham menyuruh dia membawa kayu bakar putih ditimpakan ke pundaknya. Artinya anak ini kuat. Artinya apa, saudaraku? Ketika dia naik ke gunung itu anak 20 tahun masih kuat untuk membawa kayu bakar, saudaraku. Membantu ayahnya untuk membawa kayu bakar. Ini artinya dia punya kekuatan. Tetapi pada saat dia diikat oleh Abraham, Anda perhatikan sini, Ishak tidak mau mengalah, saudaraku. Ishak tidak berontak apapun. Ishak taat kepada ayahnya sendiri. Kenapa dia taat? Karena dia tahu ayahnya tidak mungkin mencelakakan dirinya sendiri. Jadi ada kerjasama sini, ada lihat sini. Langkah yang kelima, ini ada kerjasama antara Abraham dan Ishak. Kalau kita melakukan sesuatu, poin pentingnya ketika kita ingin menyenangkan hati Allah, semuanya Tuhan akan atur, saudaraku. Kesulitan apapun, Abraham tidak pernah takut pemberontakan dari Ishak ketika dia mengikat Ishak. Kenapa? Kan dia tahu fokus dia adalah mendirikan mesbah. Kalau kita ingin mendirikan mesbah bagi Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Allah, kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, nggak usah takut dengan prosesnya. Prosesnya Allah akan campur tangan, dia akan buat semuanya jadi indah pada waktunya. Itu yang kelima. Yang keenam kita perhatikan ayat yang ke-10. Saya baca bagi saudara. Di sini dikatakan apa? Bukan saya dikatakan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Menarik. Yang keenam, perhatikan. Abraham mengambil pisau. Ini pisau apa nih? Pisau dapur yang digunakan oleh Sarah istri dan Abraham. Dapur. Ini urusan dapur. Poin yang keenam saya beritahu sama saudara. Urusan dapur mempermuliakan nama Tuhan. Urusan dapur menggunakan pisau dapur itu untuk apa? Untuk menggenapi rencana Allah. Pisau dapur dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk melengkapi penyembahan, melengkapi proses penyembahan, melengkapi proses persembahan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Abraham kepada Allah. Jadi saya berkata sama saudara bahwa jangan meremehkan urusan dapur. Ya, pisau itu urusan dapur, urusan kecil. Tapi urusan yang kecil sudah Tuhan bisa pakai. Urusan-urusan rumah tangga yang kecil, urusan-urusan dapur yang kecil sudah Tuhan bisa pakai untuk menggenapi proses pelaksanaan Abraham menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya urusan dapur kita nggak usah takut, saudara. Ini bicara pisau dapur. Pisau dapur ini banyak manfaatnya. Tetapi pisau dapur yang bermanfaat hanya urusan dapur, Tuhan pakai Abraham untuk menggunakan pisau ini untuk menyembelih atau mempersiapkan diri untuk mempersiapkan korban kepada Allah. Jadi saya beritahu sama saudara bahwa yang keenam ini hal menarik, saudara. Menarik karena Abraham menggunakan pisau dapur untuk melengkapi rencana Allah dalam dirinya, yaitu dia bangun mesbah dan menyenangkan hati Allah. Kita nggak usah takut, saudara. Kadang-kadang Tuhan pakai urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan sederhana untuk melengkapi hal-hal yang besar. Pelayanan kita yang kecil, apapun yang kita lakukan, kalau untuk menyenangkan hati Allah, kita lakukan dengan setia.
Semua hal-hal yang terkecil sekalipun, barangkali tidak ada harga di mata Tuhan, apalagi tidak ada harga di mata orang. Orang tidak akan menganggap pelayan kita yang karena saking kecil sederhana. Tetapi di mata Tuhan, justru yang kecil yang sederhana ini menyenangkan, menggenapi rencana Allah dalam diri seorang, sama seperti Abraham. Nah, Anda perhatikan yang ketujuh yang terakhir. Sini ayat yang ke-13 saya baca bagi saudara. Jangan 13 jangan dikatakan apa? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai ganti anaknya seperti itu. Atau mungkin saya baca sebelumnya ayat yang ke-11 yang dikatakan, perhatikan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan saudara, ketika Ishak mau disembelih, ya, ketika Ishak tidak berontak dan Abraham mulai mempersiapkan diri untuk menyembelih anak itu, lalu malaikat Tuhan berteriak, saudara, Abraham, Abraham, jangan kau apakan anak itu, saudara. Ketika kita menyenangkan hati Allah, ketika Abraham melakukan semuanya yang diperintahkan oleh Allah, tidak satupun yang ditinggalkan, tidak satupun yang diabaikan, semuanya dipersiapkan dengan baik. Ketika Abraham ingin menyembelih anak ini, saudara perhatikan, semua totalitas hidupnya, pikirannya, perasaannya, kemauannya dipertaruhkan hanya kepada Allah untuk menyenangkan hati Allah. Artinya apa? Dalam pikiran Abraham, Anda bisa lihat ketika dia memegang pisau ini ingin menyembelih, pikiran dia saya yakin masih berkecamuk. Secara manusia yang normal berkecamuk. Salah nggak nih? Apa benar nih? Mungkin perlu dengan gemetar, saudaraku. Detik-detik yang sangat menegangkan pada saat itu Abraham ingin menyembelih anak ini. Ya, Anda lihat pergumulan. Saya yakin, saudaraku, kalau kita perhatikan, saya tidak bermaksud mendramatisir, tapi kalau kita perhatikan bahwa saya percaya Abraham tangannya gemetar. Selama ini aku tidak pernah melakukan hal ini. Tuhan, aku tidak pernah melakukan hal ini. Kalau untuk menyembelih kambing domba, aku sudah terbiasa, aku punya pengalaman. Itu khusus buat sang manusia, seorang anak putra tunggalku yang Tuhan janjikan dan tergenapi hidupku. Aku harus melakukannya demi Engkau, Tuhan. Dengan tangan gemetar, dia akan melakukannya. Ketika dia akan melakukan detik-detik terakhir sebelum apa yang terjadi, Allah merubah hidupnya. Allah memerintahkan mereka, memerintahkan berteriak kepada Abraham, Abraham, Abraham. Artinya apa, saudara? Ketika kita melakukan semuanya, semua totalitas hidup kita persembahkan kepada Allah. Semua yang kita miliki, prinsip-prinsip iman kita, semua kita lakukan kepada Allah. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya poin yang ketujuh yang terakhir, Allah menggantikan domba yang lain. Allah menggantikan berkat-berkat yang lain. Allah menggantikan sesuatu yang baik. Untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan Abraham, untuk kepentingan Allah. Allah akan bertanggung jawab untuk menggantikan semua yang dipersiapkan oleh Abraham. Artinya yang ketujuh sini saya beritahu, Abraham berhasil dalam penyerahan kepada Allah, sehingga Allah menggantikan domba sebagai ganti anaknya sendiri. Saudaraku yang kasih, pada siang ini saya beritahu sama saudara, semua yang kita lakukan Allah perhitungkan semuanya. Semua pengorbanan saudara, semua apapun yang saudara alami, saudara sakit, saudara rasa tidak enak dalam segala hal, persoalan yang meninggalkan hidup saudara dan saya, semua tekanan hidup, semua apapun yang kita alami, positif dan negatif, yang selama ini kita alami hanya untuk tujuan menyenangkan hati Allah. Saya beritahu sama saudara, Allah perhitungkan semuanya. Allah akan menggantikan bagi saudara saya. Saya beritahu sama saudara bahwa dalam melakukan pelayanan Kristen, pengorbanan saudara dan saya, Allah hitung satu persatu.
Allah akan menggantikannya. Waktu yang tepat, semua pengorbanan saudara, semua totalitas hidup saudara yang sudah saudara persembahkan kepada Allah, Allah akan menggantikannya. Anda perhatikan sini. Saya berikan kesimpulan dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari. Pertama, Anda perhatikan pengorbanan Ishak itu sebagai pralambang. Saya lagi, pengorbanan Ishak yang dipersembahkan, yang dilakukan, proses dilakukan oleh Abraham, itu merupakan sebagai satu pralambang sengsara Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Saya tidak bermaksud membuat tipologi yang sama, tapi izinkanlah saya mengucapkan ini, menguraikan ini, bahwa pengorbanan Ishak itu merupakan pralambang kesengsaraan Tuhan Yesus sebagai anak tunggal. Abraham punya anak tunggal yang nama Ishak. Allah punya anak tunggal namanya Yesus Kristus Tuhan. Juga dalam hal ini, bukan hanya ketaatan Abraham saja, melainkan ketaatan Ishak luar biasa. Ishak 20 tahun Anda lihat, ya, ketika dia dibawa, diikat, ingin disembelih, dia tidak berteriak apapun. Sama dengan Yesus, ketika Yesus dicemati, disuruh pikul salibnya, dia tidak berkata satu kata pun yang memberontak kepada orang yang mengenai dia. Ini tipologi yang menarik bagi saya, saudara. Ketaatan Ishak sama dengan ketaatan Yesus. Yesus tidak pernah memberontak kepada orang yang memusuhi dia. Ishak juga begitu, dia tidak memberontak kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia tahu ayahnya mempersembahkan yang terbaik, ayahnya melakukan yang terbaik kepada Allah. Sama dengan Yesus. Yesus tidak memberontak kepada bapaknya, oleh karena dia tahu dengan pengorbanan Kristus untuk melayakkan, menghapus seluruh dosa umat manusia. Yang ketiga, kita perhatikan ketaatan Ishak sebagai seorang dewasa sekitar 20 tahun, saudara. Dan Abraham 120 tahun. Makanya Abraham memikulkan dia. Perhatikan, Abraham memikulkan dia kayu besar, kayu bakar di atas bahunya, karena dianggap sudah kuat untuk membawa kayu bakar tersebut. Anda perhatikan tipologi yang ketiga di sini, ya. Yesus Kristus juga harus memikul kayu salibnya sendiri. Anda perhatikan, Yesus Kristus memikul kayu salibnya sendiri untuk menuju ke Golgota. Sama dengan Ishak. Ishak harus membawa kayu bakar itu, yang bertujuan apa? Untuk mempersembahkan dirinya di atas kayu bakar yang tadi dia pikul, saudara. Ini hal yang menarik. Jadi kita perhatikan sini bahwa Ishak ini, saudara, ini saya katakan tadi, ini pralambang pengorbanan Kristus sebagai anak tunggal Bapa, anak tunggal yang berkenan kepada Allah. Dalam hal ini kita lihat, saudaraku, bahwa akhirnya ketika Abraham melakukan bagiannya dia, maka Tuhan melakukan bagian Tuhan. Tuhan menyediakan pengganti, menyediakan penebus. Tuhan Yesus menjadi penebus. Tuhan Allah menggantikan jadi penebus. Yesus sebagai penebus. Anda perhatikan, Yesus jadi penolong bagi manusia. Bagi orang-orang yang diselamatkan harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu Yesus Kristus yang telah sempurna melakukan kurban kepada Allah sebagai kurban untuk menghapus semua, sebagai penebus untuk menghapus seluruh manusia. Jadi yang terakhir saya beritahu sama saudara bahwa ketaatan Abraham, 7 langkah Abraham, ini merupakan langkah yang sempurna yang dilakukan oleh Abraham. Dan dia menyenangkan hati Allah. Akibat semua keputusan, semua langkah, 7 langkah yang dilakukan oleh Abraham, apa yang terjadi, saudara? Allah berjanji memberkati dia, saudara. Yang terakhir saya baca bagi saudara ayat yang terakhir yang dikatakan, ayat 15 sampai 18 saya baca. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anak yang tunggal kepadaku, maka perhatikan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu
sampai banyak, sangat banyak seperti binatang, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perhatikan yang terakhir 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Anda perhatikan yang terakhir saya bicara sama saudara, ketika 7 langkah ini dilakukan oleh Abraham, dialami oleh Abraham, apa yang terjadi? Tuhan berjanji menggenapkan firman-Nya dalam diri Abraham. Oleh karena itu, saudaraku, pelajaran penting bagi kita pada siang hari ini, semua yang kita persembahkan kepada Allah, Allah perhitungkan, Allah ganti yang lebih baik untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.